apakah jin atau setan atau iblis atau apapun itu namanya, apakah mereka bisa membunuh manusia, bisa mencelakakan atau bisa membahayakan? Masya Allah, ini pertanyaan sangat bagus, ya. Kan kalau di TV itu film-film hantu itu ya, itu kan menceritakan bahwa hantu itu bisa mencekik orang, bisa membunuh orang, ya kan? Apakah hal tersebut bisa terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman sekalian, saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Nah, bagi Anda yang punya pertanyaan seputar gangguan jin, sihir, ain, ingin konsultasi, silakan tulis di komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab dalam bentuk video-video berikutnya, ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah apakah jin atau setan atau iblis atau apapun itu namanya, apakah mereka bisa membunuh manusia, bisa mencelakakan atau bisa membahayakan? Masya Allah, ini pertanyaan sangat bagus, ya. Kan kalau di TV itu film-film hantu itu ya, itu kan menceritakan bahwa hantu itu bisa mencekik orang, bisa membunuh orang, ya kan? Apakah hal tersebut bisa terjadi? Oke, ada beberapa riwayat yang akan saya ceritakan yang nanti insya Allah akan membuka wawasan Anda, membuka minda Anda, kemudian Anda bisa membuat satu kesimpulan. Apakah setan itu bisa membunuh manusia? Riwayat yang pertama ada dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaiton, dikisahkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Saya lupa apakah di bukunya Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaiton atau di ensiklopedi At-Tibbun Nabawi, antara dua itu. Ya, tapi riwayatnya saya memang baca jelas. Nah, di situ diceritakan bahwa dulu ada ada dua orang pemuda yang sedang melakukan perjalanan safar. Kemudian di tengah jalan di padang pasir, mereka menemukan ada seorang wanita yang sendiri. Kemudian karena mereka merasa kasihan, maka mereka panggil wanita itu, "Kamu mau kemana?" Dia bilang, "Saya mau ke kota sebelah, kampung sebelah." Maka kemudian mereka pun mengajak, "Ayo ikut bersama kami." Akhirnya mereka memberikan tumpangan di onta mereka. Ya, mereka kan bawa dua onta. Maka si wanita itu diletakkan di onta yang satu. Kemudian dua lelaki itu berboncengan dengan onta yang satu lagi. Ketika berjalan, di pertengah jalanan, ya, pada saat itu malam, ya, di pertengahan malam, kemudian wanita itu meminta untuk berhenti sebentar karena dia mau buang hajat. Ya, kalau di padang pasir kan nggak ada toilet. Maka buang hajatnya biasanya di sebalik-sebalik bukit, di sebalik batu kan gitu. Maka kemudian mereka pun membiarkan si wanita itu ya pergi ke sebalik bukit. Setelah mereka tunggu terlalu lama, ya kenapa buang hajat kok lama kali? Akhirnya diutuslah satu orang pemudanya, kan lelakinya ada dua, yang satu diutus, "Coba kamu cek." Maka kemudian dia cek. Ketika dia cek ke sana dan lelaki itu pun nggak balik-balik, ya. Lama di sana. Akhirnya si lelaki yang kedua ini datang ke sana. Dan ketika dia datang ke sana, dia terkejut. Kenapa? Karena si wanita itu sedang duduk di dada si lelaki yang tadi datang. Kemudian jantungnya dibelah sama si wanita tersebut dan dimakan. Jadi jantung dan hatinya dimakan oleh si wanita tersebut. Kemudian si lelaki yang kedua ini karena ketakutan dia lari. Ketika dia lari, ternyata si wanita tersebut sudah ada di depan dia. Kemudian wanita itu mengatakan, "Kamu mau lari kemana?" Kan gitu. "Kenapa kamu lari?" Maka lelaki itu mengatakan, "Saya takut kepadamu." "Kenapa kamu takut?" "Karena kamu membunuh temanku." Hadis ini merupakan hadis sahih yang ditulis oleh ulama. Yaitu saya lupa apakah di kitabnya Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaiton atau di buku
ensiklopedi At-Tibbun Nabawi, ya, seperti itu. Nah, hadis yang berikutnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika, ini dalam hadis sahih juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membonceng sahabatnya menggunakan seekor onta. Kemudian di tengah jalan, ontanya tersandung. Ketika tersandung, sahabat yang dibonceng sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan syaitan. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan lelaki itu, jangan kamu ucapkan syaitan. Karena kalau kamu ucapkan syaitan, maka syaitan akan membesar sebesar rumah. Tapi ucapkanlah bismillah. Ketika engkau mengucapkan bismillah, maka syaitan akan mengecil sekecil lalat. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat, Allahu Akbar. Kemudian ada syaitan yang datang menarik-narik tangan Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cekik jin tersebut, syaitan tersebut, sampai lidahnya menjulur, kemudian air liurnya menetes di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari dua hadis yang saya bacakan ini, riwayat yang saya ceritakan ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa syaitan bisa membunuh manusia ketika manusia itu lalai dan tidak menyebut asma Allah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi syaitan akan mengecil dan mereka akan menjadi lemah ketika manusia mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mengucapkan zikir, maka syaitan bisa besar sebesar rumah. Dan kalau dia besar sebesar rumah, maka sudah otomatis dia akan menjadi kuat. Tapi ketika kita mengucapkan bismillah, ketika kita mengucapkan zikrullah, zikir kepada Allah, maka Allah yang besar, syaitan akan mengecil sekecil lalat. Kalau dia sekecil lalat, maka sudah otomatis syaitan itu akan menjadi lemah. Maka pilihan ada pada diri kita. Apakah kita mau menjadikan syaitan itu kuat dengan lalai kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, atau kita ingin membuat syaitan itu menjadi lemah dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan komentar apa menurut Anda. Dan jika ada pertanyaan, tulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.